Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, di sini saya Zulfa Safinatun Najwa dan dua rekan saya yaitu Salwa Firdausa dan juga Novita Dwi Anggriani akan mempresentasikan mengenai usul fikih yaitu ijtihad. Memasuki pengertian ijtihad. Dari segi bahasa, ijtihad berasal dari kata ijtihada yang berarti bersungguh-sungguh, rajin, giat, atau mencurahkan segala kemampuan. Jadi, menurut bahasa, ijtihad adalah berupa serius dalam berusaha atau berusaha yang bersungguh-sungguh. Kemudian, ijtihad secara etimologi memiliki pengertian pengerahan segala kemampuan untuk mengerjakan sesuatu yang sulit. Secara terminologi adalah penelitian dan pemikiran untuk mendapatkan sesuatu terdekat pada kitabullah, syura, atau sunnah Rasul atau yang lainnya untuk memperoleh nas atau mat'u agar maksud dan tujuan umum dari hikmah syarat yang terkenal dengan maslahat. Kemudian yang kedua itu ada pembagian nas, yang mana menurut Al-Dualibi sebagaimana dikatakan oleh Wahab Al-Zuhaili, ijtihad dibedakan dalam 3 macam. Yang pertama al-ijtihad al-bayan, yang mana menjelaskan atau bayan hukum-hukum syariah dan nas-nas syar'i. Kemudian yaitu al-ijtihad al-qiyasi, yaitu meletakkan atau wadlan hukum syariah untuk kejadian atau peristiwa yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah dengan menggunakan kias atas apa yang terdapat dalam nas-nas hukum syar'i. Kemudian pembagian yang ketiga yaitu al-ijtihad al-istislah, yaitu meletakkan hukum-hukum syariah untuk kejadian atau peristiwa yang terjadi yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah menggunakan ar-ra'yu, yaitu disandarkan atau istislah. Kemudian selanjutnya bisa diteruskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kedudukan hukum ijtihad dan syarat-syarat mujtahid. Kedudukan hukum ijtihad menurut ulama usul fiqh merupakan pokok syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dapat diketahui melalui kitabnya Al-Quran dan Sunnah. Ijtihad merupakan suatu hal yang harus dilakukan oleh seorang mujtahid dalam setiap zaman dalam rangka untuk menjawab persoalan yang terus berkembang. Orang yang tegar dalam jalan kebenaran adalah para mujtahid. Kemudian syarat-syarat mujtahid. Ini saya mengutip dari ulama Abdul Hamid Hakim, seorang mujtahid. Itu harus memiliki 4 syarat dalam ijtihadnya, yaitu yang pertama adalah mempunyai banyak pengetahuan yang cukup, yaitu dari segi Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang kedua, mempunyai kemampuan berbahasa Arab yang memadai. Jadi seorang mujtahid itu harus memahami betul tentang bahasa Arab, paham tentang bahasa Arab dan juga kaidah-kaidahnya. Kemudian yang ketiga, ahli dalam usul fiqh. Jadi seorang mujtahid ketika dia ingin beristihad, dia harus paham tentang ilmu usul fiqh. Kemudian yang keempat adalah mempunyai pengetahuan yang memadai tentang nasi dan mansuh. Jadi seorang mujtahid ini dalam melakukan ijtihad, dia harus paham tentang nasi dan mansuh. Seperti itu. Baik, selanjutnya yakni tingkatan mujtahid. Yang pertama yakni mujtahid mutlak mustaqil atau mujtahid independen. Mujtahid independen adalah seorang mujtahid yang membangun teori dan kaidah istinbat sendiri tanpa bersandar kepada kaidah istinbat pihak lain. Yang kedua, mujtahid muntasib atau mujtahid afiliatif. Mujtahid afiliatif adalah mujtahid yang melakukan ijtihad dengan menggunakan kaidah istinbat tokoh mazhab yang diikutinya. Meskipun dalam masalah-masalah furu, ia berbeda pendapat dengan imam yang diikutinya itu. Ketiga, mujtahid fi al-mazhab. Mujtahid fi al-mazhab adalah para mujtahid yang mengikuti sepenuhnya imam mazhab mereka,
baik dalam kaidah istinbat ataupun dalam persoalan-persoalan furu'iyah. Yang keempat, yakni mujtahid murajih. Mujtahid murajih adalah mujtahid yang tidak mengistinbatkan hukum furu'. Mereka melakukan ijtihad hanya terbatas, membandingkan beberapa pemikiran hukum mujtahid sebelumnya. Kemudian, memilih salah satu yang dianggap arjah paling kuat. Selanjutnya yakni metode ijtihad. Yang pertama ada metode ijma'. Metode ijma' yakni kesepakatan para mujtahid dari umat Nabi Muhammad SAW pada satu masa atas hukum syara' setelah wafatnya Rasulullah SAW. Yang kedua yakni qiyas. Qiyas yakni sebuah prinsip untuk menerangkan hukum yang terkandung dalam Al-Quran atau ketetapan dalam sunnah pada permasalahan yang tidak jelas ketetapannya di dalam kedua sumber hukum Islam tersebut. Yang ketiga yakni istihsan. Istihsan yakni mengeluarkan hukum suatu masalah dari hukum masalah-masalah yang serupa dengannya kepada hukum lainnya. Demikianlah penyampaian materi dari kami. Jika ada pertanyaan, silahkan didiskusikan di my class. Demikian presentasi dari kami, kelompok 9. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.